Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Saudaraku, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul yadkhulul jannatal fuqara, dimasukkan ke dalam surga orang-orang fakir, qabla al-aghniya, sebelum orang-orang kaya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, sebelum bahasanya bi khamsin mi'ati amin, sejauh 500 tahun perjalanan. Nah, barakallahu fikum, maka yang perlu kita garis atasi adalah jangan lemah menjadi orang lemah. Maksudnya lemah ekonomi. Jangan merintih, jangan bersedih, jangan minder menjadi orang yang tidak berkecukupan di dunia ini. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada antum kabar yang mulia tadi, dimasukkan ke dalam surga orang-orang fuqara sebelum orang-orang kaya, sejauh 500 tahun perjalanan. Saudaraku, barakallahu fikum, kalau kita melihat perjalanan kehidupan manusia, bahkan banyak diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih tentang manusia yang berjalan di bumi tapi telah dijamin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Siapakah mereka? Kebanyakan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-fuqara, orang-orang miskin. Malamnya kedinginan, siangnya kepanasan. Nah, barakallahu. Maka jika ada orang-orang kaya yang mereka punya kepedulian kepada dakwah, ini memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan penyakit orang kaya adalah kibar, yaitu sombong, merendahkan saudaranya, kemudian bakhil, pelit terhadap dakwah, terhadap agamanya, terhadap kemuliaan dirinya sendiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada mereka jaminan, mana qasat sodakotin min malin, tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, bahkan bertambah. Tetapi saudaraku, yang menjadi objek daripada pembicaraan adalah tidak semua orang kaya itu mempunyai rezeki untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berbuat karim, untuk bisa berbuat memberikan rasa bahagia kepada saudaranya yang fuqara. Satu kisah dari Nabi SAW tentang seorang wanita yang membawa 2 anaknya. Nah, barakallahu fikum, mengetuk pintu rumah daripada Nabi SAW. Kemudian istri beliau keluar dan didapati 2 orang anak kecil beserta ibunya yang sedang meminta makanan. Kemudian diberilah oleh istri Nabi SAW 2 potong korma. Yang 2 diberikan kepada anaknya, 1 kiri dan 1 kanan. Maksudnya 3 potong korma. Kemudian korma terakhir itu akan dimakan sama ibu. Tetapi anaknya kembali meminta korma itu. Dan korma yang akan dimakan ibu pun dibelah menjadi 2. 1 diberikan kepada anaknya yang sebelah kiri, 1 diberikan kepada anaknya yang sebelah kanan. Kemudian beliau bercerita kepada baginda SAW tentang kemuliaan wanita ini. Nabi menyebutnya hiya min ahlil jannah. Wanita itu dari kelompok orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Saudaraku, barakallahu fikum, janganlah kemiskinan membuat kita tertinggal dalam menempuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum, mulai dari sekarang kita menjadi bagian orang yang bersemangat kepada Allah.
Na'am barakallahu fikum. Ittaqun naro, takutlah kalian kepada neraka, walau bisikin tamratin, meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Saudaraku barakallahu fikum, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap tubuh kalian, kata Nabi SAW, mempunyai sedekah. Di setiap hari dari matahari terbit sehingga matahari tenggelam. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Kalian, kata Nabi, mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Jadi jangan kita menjadi sebab perselisihan manusia. Jangan kita senang membicarakan fitnah sehingga lalai daripada ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berbicara fitnah, kita tutup telinga, tutup mata. Jauhi fitnah. Wa tu'inur rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dan kalian, kata Nabi, mengangkat barang seseorang ke kendaraannya, kalau dulu onta, atau mengangkat, membebaskan kesulitan orang, maka itu adalah sedekah. Wal kalimatun thayyibatun sedekah. Dan kalian, kata Nabi, bertutur bijak, berkata baik, mengucapkan salam kepada saudara kalian adalah sedekah. Nah barakallahu fikum. Dan kalian, kata Nabi, mengambil duri dari jalan adalah sedekah. Saudaraku barakallahu fikum, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Datang para sahabat Nabi yang fukara dan miskin-miskin ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cemburu kepada orang-orang kaya yang sholat sebagaimana mereka sholat. Yasumuna kama nasumu. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana mereka berpuasa. Ayutasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya itu bisa sedekah dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sementara kami, orang-orang miskin ini, kata sahabat Nabi, tidak bisa bersedekah. Ini kecemburuan sahabat Nabi kepada sahabat Nabi yang lain yang kaya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW bersabda, menghibur sahabatnya, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah kalian menduga, bermakna bahwa sedekah itu hanya memberikan harta kepada orang miskin? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya pada setiap tasbih kalian itu adalah sedekah. Wabikuli takbiratin sedekah, dan kalian bertakbir itu adalah sedekah. Wabikuli tahlilatin sedekah, dan kalian bertahlil itu adalah sedekah. Wabikuli tahmidatin sedekah, dan kalian bertahmid itu adalah sedekah. Maknanya adalah orang-orang selalu mengucapkan atau mengatakan ini dengan bahasa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu adalah sedekah. Maka saudaraku barakallahu fikum yang saya cintai dan saya hormati, antum datang dari negeri yang jauh ke negeri kami. Na'am barakallahu fikum, Cilengsi ya. Masya Allah. Saudara-saudara kita ini datang dari Radio Roja, barakallahu fikum, luar biasa. Antum mengunjungi saudara-saudara antum. Na'am barakallahu fikum. 1, 2 antum datangi. Na'am barakallahu fikum. Antum tersenyum kepada mereka. Ini sedekah. Na'am barakallahu fikum. Antum memberikan kepada mereka kabar gembira. Ini sedekah. Antum manfaatkan waktu yang sempit ini untuk duduk berbincang, dan kita tidak berbincang di sini kecuali kalau Allah wa qala Rasul, maka Allah lemparkan kepada kita as-sakinah, ketenangan hati. Allah turunkan kepada kita ar-rahmat, yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Duduknya kita bermajlis ini, duduknya kita menyebut Allah dan Rasulnya di tempat ini, insya Allah akan memberikan kepada kita ketenangan, rahmat. Malaikat akan turun bersama kita di sini, di tempat ini, saat ini. Dan nama antum disebut di hadapan Allah, di hadapan
kerajaannya, para malaikatnya, beserta nama ayah-ayah antum. Nah, barakallahu fikum. Wahai saudaraku, menjadi orang yang kurang mampu jangan menjadi sebab kita mundur ke belakang. Menjadi orang yang mampu harusnya menjadi sebab kita banyak berbuat kebaikan kepada saudara kita. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dan ini adalah penghujung pertemuan kita. Man kana dunya hamma, barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, farakallahu lahu amrahu, Allah akan patah-patahkan. Firaq, Allah akan cerai-beraikan seluruh urusan-urusan. Nah, barakallahu. Wa ja'alal faqra baina ainaihi. Nah, Allah akan selalu lemparkan rasa kurang, miskin di antara kedua mata. Wa ma atathu dunya, dan dunia tidak akan mendatanginya illa ma kutibalahu, kecuali yang telah Allah tuliskan baginya. Kita melihat tidak lama ini atau belum lama ini orang-orang yang mengejar dunia duduk di berbagai macam partai. Kemudian mereka berselisih, saling rebut. Kemudian mereka saling hujat, saling hina, saling merendahkan satu dengan yang lain, karena duduknya mereka di sana adalah kekuasaan. Duduknya mereka di sana adalah perebutan tahta dan semisalnya. Insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa man kanat akhiratan yatahu. Akan tetapi barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jam'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan, jamaah, kumpulkan urusan-urusan mereka yang tadinya berserak-serakan. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah lemparkan pada hatinya rasa kaya, tenang, tentram, cukup. Kita juga merasakan kekurangan. Kita juga merasakan, bahkan jika dibilang adalah kekurangan yang amat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit saat butuh. Ini lebih mendidik kita untuk menjadi orang yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan lemparkan rasa kaya ada dalam hati mereka. Wa ma atathu dunya, dan dunia akan datang pada orang seperti ini. Fahiya raghimah, dalam keadaan dunia itu rendah dan hina. Saudaraku, ambillah ilmu. Antum telah mengambil urusan yang banyak. Betapa banyak orang-orang yang belajar ilmu, berangkatnya al-fuqara, tapi ketika kembali manusia memberikan kepadanya tempat kecil untuk berteduh, atau tempat kecil untuk dia berkendara, atau tempat kecil untuk dia menyambung hidup, sebab tujuan dia adalah Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Antum bersama-sama datang ke tempat ini. Antum, nah barakallahu fikum, di pagi yang mulia ini duduk di sini bersama kita. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keteguhan, dan yang paling utama, goyah. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah satu, lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah. Ingat ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertemu dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia Rabb semesta alam ridho pada kita, dan kita pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk membangun istana megah, bukan untuk menjajarkan para wanita, bukan untuk memanjakan anak-anak dengan kendaraan dan berbagai macam perhiasan, bukan. Tapi tujuan kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat. Nah, barakallahu fiik. Nah, semangat. Semangat dan semangat. Hadis yang terakhir, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah, minta tolong pada Allah, minta tolong pada Allah, minta tolong pada Allah. Wala ta'jas, dan jangan bermalas-malasan. Nah, barakallahu fikum, masyaallah. Nah, barakallahu fikum, masyaallah. Subhanakallahumma rabbana
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.